Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat istimewa dan memiliki kisah-kisah yang unik serta penuh dengan humor. Siapakah dia? Ya, beliau adalah Nuaiman bin Amr. Mungkin nama ini tidak sepopuler Abu Bakar atau Umar bin Khattab, tetapi percayalah, kisah hidup Nuaiman penuh dengan pelajaran dan inspirasi yang sangat menarik untuk kita ketahui. Nuaiman dikenal sebagai sahabat yang ceria dan memiliki selera humor yang tinggi. Banyak kisah-kisah lucu yang melibatkan dirinya dan membuat orang-orang di sekitarnya tertawa, bahkan di saat-saat yang sulit. Namun, di balik kepribadiannya yang jenaka, Nuaiman adalah seorang yang sangat mencintai Rasulullah dan agama Islam. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang kehidupan Nuaiman, cerita-cerita lucu yang melibatkannya, dan bagaimana kisahnya dapat memberikan kita hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap di sini dan mari kita mulai perjalanan kita mengenal lebih dekat sahabat Nabi yang luar biasa ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini. Yuk, kita mulai ceritanya. Nuaiman bin Amr atau lebih dikenal sebagai Nuaiman adalah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal dengan kelucuannya. Lahir di kota Yatsrib, yang sekarang kita kenal sebagai Madinah, Nuaiman tumbuh menjadi seorang yang sangat ceria dan memiliki selera humor yang tinggi. Seperti kebanyakan sahabat lainnya, Nuaiman memeluk Islam dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dengan sepenuh hati. Dia turut serta dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam, termasuk hijrah ke Madinah dan berbagai peperangan untuk membela agama Islam. Namun, yang membuat Nuaiman begitu istimewa adalah kemampuannya untuk membawa keceriaan di tengah-tengah sahabat lainnya. Salah satu cerita terkenal tentang Nuaiman adalah ketika dia mengikat seekor unta di depan rumah seorang sahabat dan mengatakan kepada Nabi bahwa unta itu adalah hadiah. Ketika si pemilik unta datang dan marah, Nabi hanya tersenyum dan membayarnya untuk unta tersebut, lalu bersabda, "Nuaiman memang suka bercanda." Nuaiman juga dikenal sering membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa dengan kejenakaannya. Namun, di balik semua itu, Nuaiman adalah seorang pejuang yang tangguh dan setia. Dia turut berpartisipasi dalam berbagai pertempuran, termasuk Perang Badr dan Uhud. Lalu, pada suatu hari, Suwaibid dan Nuaiman sedang dalam perjalanan dagang. Dalam perjalanan itu, Nuaiman merasa iseng dan berpikir untuk membuat lelucon. Ketika mereka tiba di sebuah pasar, Nuaiman mendekati seorang pedagang dan berkata, "Maukah kau membeli budak yang sangat patuh? Dia adalah pekerja keras dan sangat berharga. Tetapi ada satu syarat, dia akan berkata bahwa dia bukan budak, dan engkau janganlah percaya pada perkataannya." Nuaiman sambil tersenyum manis. Lalu pedagang itu tertarik dengan tawaran tersebut, setuju dan memberikan sejumlah uang kepada Nuaiman. Kemudian, Nuaiman membawa pedagang tersebut ke Suwaibid dan berkata, "Ini adalah tuanmu yang baru." Suwaibid, yang tentu saja terkejut, berusaha menjelaskan bahwa dia bukan budak dan sebenarnya adalah sahabat Nuaiman. Pedagang itu mengira Suwaibid hanya menjalankan syarat yang dikatakan Nuaiman sebelumnya. Jadi, dia tidak mempercayai Suwaibid dan bersikeras bahwa dia telah membeli Suwaibid sebagai budak. Suwaibid pun akhirnya dibawa pergi oleh pedagang tersebut. Dan Nuaiman tersenyum lebar karena keisengannya membuahkan hasil. Tidak lama setelah kejadian itu, berita tersebut sampai ke telinga Nabi Muhammad,
dan Nabi memanggil Nuaiman juga Suwaibid untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Setelah mendengar penjelasan mereka, Nabi Muhammad tertawa dan berkata, "Nuaiman memang suka bercanda." Nabi kemudian mengembalikan uang pedagang tersebut dan menjelaskan bahwa Suwaibid bukanlah budak, melainkan sahabat mereka. Lalu sang pedagang hanya menuruti perintah Nabi sambil geleng-geleng kepala dan tersenyum kecil. Walaupun kisah ini lucu dan menghibur, kita juga bisa melihat bagaimana humor dapat memainkan peran dalam mempererat hubungan antar sahabat dan membawa keceriaan di tengah-tengah kesulitan. Nuaiman selalu mampu membuat orang di sekitarnya tertawa, bahkan dalam situasi yang tidak terduga. Dan adapun sabda Nabi Muhammad SAW tentang Nuaiman. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nuaiman akan masuk surga sambil tertawa karena dia sering membuatku tertawa." Tingkah laku Nuaiman pun selalu membuat Rasulullah tertawa hingga terlihat gerahamnya. Namun, Nuaiman pun sering membuat Rasulullah merasa geram juga dengan apa yang dia perbuat, karena Nuaiman termasuk sahabat Rasul yang gemar meminum arak, dan pernah juga Nuaiman mendapatkan hukuman cambuk dari Rasulullah. Namun, walaupun seperti itu, cinta Rasulullah pada Nuaiman tidak berkurang. Begitupun cinta Nuaiman pada Rasulullah tidak berkurang sedikit pun. Nuaiman menganggap bahwa teguran Rasul kepadanya adalah bukti cintanya. Rasulullah SAW. Dikisahkan, suatu waktu Nuaiman sedang meminum arak, lalu beliau didatangi oleh sahabat Rasul yang lain. Nuaiman langsung berdiri dan berkata, "Ada apa kalian kemari?" Lalu para sahabat langsung memarahi Nuaiman dengan makian dan berkata, "Dasar kamu ini Nuaiman, tiap waktu engkau selalu bersama Rasulullah, namun kelakuanmu seperti ini. Tidakkah engkau merasa malu pada Rasulullah? Dasar orang bejat, tidak pantas orang seperti kamu dicintai Rasul, karena Allah pasti melaknat orang seperti kamu." Sewaktu para sahabat ini memaki Nuaiman, lewatlah Rasulullah SAW dan bersabda, "Ada apa ini? Apa yang terjadi?" Langsunglah para sahabat menjelaskan pada Rasul bahwa Nuaiman meminum arak lagi ya Rasul. Dia telah mempermalukan namamu ya Rasul, makanya kami memarahinya. Dan setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Rasul bersabda kembali, "Janganlah engkau menghina dan memaki Nuaiman seperti itu, karena Nuaiman selalu membuatku tersenyum, dan Nuaiman masih mencintai Allah dan mencintaiku. Kalian tidak berhak melarangnya. Janganlah sekali lagi kalian mengeluarkan kata-kata cacian dan makian kepada sesama manusia." Jadi walaupun Nuaiman dikenal sebagai sahabat yang suka mabuk-mabukan, namun beliau termasuk sahabat Nabi yang berjihad di jalan Allah. Beliau tak gentar ketika perang Badar terjadi, malah Nuaiman maju paling depan bersama Rasulullah dan lainnya ketika perang Badar itu terjadi. Maka dari itu, Nuaiman pun disebut sebagai Ashabul Badr. Dan Nuaiman pun termasuk pada salah seorang sahabat yang berjanji akan setia pada Allah dan Rasulullah pada perjanjian Aqobah kedua. Dan perlu diingat, Rasulullah di sini bukan membela Nuaiman dengan membenarkan mabuk-mabukannya, tetapi yang tahu isi hati manusia hanya Allah. Dan dikisahkan juga mengapa Nuaiman tidak berhenti meminum arak. Karena Nuaiman ingin selalu Rasulullah menegurnya. Nuaiman merasa jika Rasulullah tidak menegurnya, itu berarti Rasulullah sudah tidak mencintainya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya adalah ketika Rasulullah SAW didatangi oleh delegasi beberapa negara yang ingin mengetahui apa itu agama Islam. Para tamu ini datang dengan mengendarai unta-unta mewah yang besar dan tentunya mahal. Lalu setibanya di rumah Rasul,
Mereka mengikat unta-unta yang mereka bawa di depan rumah Rasul, dan Rasul pun menyambut hangat para tamu ini, lalu mempersilahkannya untuk masuk ke dalam rumah untuk berbincang-bincang. Pada saat itu rumah Rasulullah dijaga oleh 4 sahabat Nabi, di antaranya Sayyidina Hamzah, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Ketika mereka sedang asyik mengobrol, datanglah Nuaiman untuk ikut bergabung. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Sayyidina Hamzah berkata pada Nuaiman, "Wahai Nuaiman, lihatlah unta-unta para tamu yang datang itu. Untanya sangat gemuk dan besar, pasti sangatlah lezat jika disembelih. Sudah lama ya, kita tidak memakan daging unta," begitu ujar Hamzah. Lalu Nuaiman pun menoleh ke arah unta tersebut dan berkata, "Betul sekali wahai Hamzah, daging unta itu pasti lezat sekali dan banyak jika disembelih." Nuaiman mengatakan hal itu sembari tertawa terkekeh-kekeh. Tak lama kemudian Nuaiman tiba-tiba pergi tanpa disadari oleh para sahabat. Lalu apa yang diperbuat Nuaiman selanjutnya? Ketika para sahabat asyik melanjutkan obrolan mereka, Nuaiman datang menghampiri para sahabat dengan membawa pedang di tangan kiri dan kepala unta di tangan kanan sembari menunjukkan dengan bangga dan sambil tertawa kepada sahabat bahwa dia telah berhasil menyembelih unta besar itu. Para sahabat yang melihat kejadian itu pun langsung berdiri dan kaget dengan apa yang mereka lihat. Lalu Nuaiman berkata, "Wahai Hamzah, lihatlah untanya sudah saya sembelih. Simpan dulu saja unta ini, dan jangan beritahu Rasulullah jika beliau menanyakan aku." Pergilah Nuaiman dengan terbirit-birit, sedangkan para sahabat kebingungan jika Rasulullah mengetahui ini semua. Dan betul saja tak lama kemudian terdengarlah pintu Rasulullah terbuka, karena para tamu akan pergi karena perbincangannya sudah usai. Lalu para tamu sangat kaget ketika melihat salah satu untanya sudah tersembelih dan berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang telah terjadi? Mengapa unta kami disembelih?" Mendengar hal itu para sahabat diam tertunduk karena bingung, harus mengatakan apa. Lalu Rasulullah bertanya pada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, jelaskanlah apa yang terjadi." Dan Abu Bakar langsung menjawab, "Ini adalah perbuatan Nuaiman ya Rasulullah." Lalu tanpa berlama-lama Rasulullah pun memerintahkan Abu Bakar untuk segera membeli unta baru yang lebih bagus untuk menggantikan unta yang disembelih tadi. Dengan perasaan bercampur aduk antara geram dan ingin tertawa, Rasulullah tetap tersenyum lebar dan meminta maaf kepada para tamu sambil mengatakan, Nuaiman memang suka bercanda. Ketika unta baru sudah datang dan para tamu pergi, Rasulullah dan para sahabat langsung mencari Nuaiman ke berbagai tempat. Di sisi lain, Nuaiman sedang mencari tempat persembunyian hingga sampai di perbatasan kota Madinah. Lalu Nuaiman bertemu dengan penggali sumur. Ia memuji dan merayu penggali sumur bahwa dia ingin bersembunyi di sumur itu agar tidak bertemu Rasul dan sahabat yang lain, dan melarang penggali sumur ini agar tidak memberitahukan keberadaannya pada siapapun. Hingga akhirnya penggali sumur itu mengizinkan Nuaiman untuk bersembunyi di dalam sumurnya. Tak butuh waktu lama Rasulullah dan para sahabat tibalah di tempat sang penggali sumur dan bertanya, "Apakah engkau melihat Nuaiman?" Sang penggali sumur ini seketika kebingungan karena dia tidak berani berbohong pada Rasulullah, namun dia pun sudah berjanji pada Nuaiman bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun tentang keberadaannya. Rasulullah pun bingung kenapa dia hanya terdiam, hingga Rasul bertanya sekali lagi kepada sang penggali sumur, "Apakah engkau melihat Nuaiman?" Lalu sang penggali sumur itu menutup matanya, tetapi telunjuk tangan kanannya menuduhkan pada sumur di sampingnya dengan berkata, "Saya tidak melihat Nuaiman ya Rasul." Sampai 3 kali si penggali sumur melakukan hal itu. Lalu Rasulullah pun faham bahwa Nuaiman ada di balik sumur tersebut.
Namun si tukang penggali sumur ketakutan memberitahu keberadaan Nuaiman karena sudah berjanji. Lalu Rasulullah pun menyuruh tukang gali sumur itu pergi. Dan Rasulullah bersama para sahabat melangkah mendekati sumur tersebut. Lalu ketika tutup sumur itu dibuka, benarlah Nuaiman sedang bersembunyi di dalamnya. Seketika Nuaiman tersenyum malu pada Rasulullah dengan keadaan badan yang membungkuk dan wajah menghadap Rasul. Lalu Rasul bersabda, "Wahai Nuaiman, bangunlah engkau. Mengapa engkau melakukan hal itu? Mengapa engkau menyembelih unta tamuku?" Lalu Nuaiman menjawab, "Ya Rasulullah, yang bersalah bukanlah aku, tapi orang-orang yang mencariku bersamamu. Itu ya Rasul, karena Hamzah menantangku untuk menyembelih unta itu." Lalu ketika Rasulullah menatap para sahabat, sekejap juga Nuaiman pergi dari tempat tersebut dengan terbirit-birit, dan Rasulullah pun hanya tertawa sembari mengatakan, "Astaghfirullahalazim ya Nuaiman." Itulah sekali lagi kisah ini menegaskan bahwa Rasulullah pun kehidupannya tidak selalu serius, bahkan beliau cekat dan pandai tanpa amarah dalam menghadapi masalah di setiap situasi, apapun. Dan dari kisah ini pun kita mendapatkan pelajaran bahwa kehidupan Rasulullah pun tidak selalu kaku dan resmi. Bahkan kisah ini makin menegaskan bahwa Rasulullah yang kita cintai adalah pribadi yang senantiasa sabar dalam keadaan apapun dan tidak mudah marah, juga ceria. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, salah satunya tidak cepat marah atau emosi dalam situasi apapun, seperti Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita bisa mendapatkan cintanya Allah dan Nabi Muhammad seperti halnya Nuaiman yang dijanjikan surga. Namun, tentunya, usaha kita berbeda dengan Nuaiman. Salah satu usaha yang bisa kita perbuat di zaman sekarang untuk mendapatkan cintanya Allah dan Rasulullah. Salah satunya dengan banyak membaca istighfar, rajin membaca Al-Quran, dan perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sekian kisah kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan jika kalian punya ide lain untuk video selanjutnya silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa pula untuk like dan subscribe. Juga silahkan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.